ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Statsresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal ya. Dan kita masih membahas mengenai faktor penyebab dan pengaruhnya lingkungan terhadap terjadinya kasus stunting itu ya. Tadi kita sudah ngomongin air, pencemaran lingkungan, jarak kehamilan semuanya ya. Nah, kali ini kalau bicara soal sanitasi nih, yang bagaimana yang seharusnya yang dikatakan layak? Sanitasi yang layak itu bisa kita bilang limbah buang dari hasil dapur ya, untuk selesai mencuci misalnya atau selesai mandi itu harusnya dibuang itu jauh dari sumber air gitu. Oh, kalau sekarang kan banyak sumber air yang sebelah-sebelahan sama limbah buangnya dibuang ke sungai, sementara di bawah di hilir ada yang mengambil sumber airnya itu dari sungai hasil buang itu. Iya, benar. Makanya itu yang menjadi ironi kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa katakan aman walaupun kasus stunting sedang turun, tapi bisa aja tiba-tiba naik karena banyak faktor-faktor seperti itu kita temukan di lapangan. Dan untuk jamban ya, jamban itu minimal berleher angsa seperti WC jongkok, nah misalnya itu kan. Oh, efektifnya WC duduk jangan jongkok gitu? Iya, ya minimal jongkok, kalau duduk juga nggak masalah. Jadi kalau yang mempunyai bentuknya itu seperti leher angsa, jadi kotoran yang sudah terbuang itu tidak bisa naik lagi ke atas, baik aroma ataupun bakterinya. Nah, itulah kenapa harus yang minimal berleher angsa. Juga nanti di saluran buangnya itu limbah akhirnya itu harus dibuang ke subsiteng, jangan ke sungai atau parit, karena bisa menjadi limbah, bisa mencemari sumber air untuk keluarga yang lainnya. Itulah kenapa khususnya di Madinah ini kita giat-giatkan itu untuk perbaikan lingkungan, baik di yang sanitasi dan juga kebersihannya. Jadi kesimpulannya lingkungan seperti apa nih yang ideal? Nah, sanitasi yang baik itu memiliki pembuangan yang jauh dari sumber air. Jadi ada jaraknya, minimal dia kan 10 meter gitu. Seperti yang tadi Bapak Arif bilang, jangan di situ pembuangannya itu di situ sumur itu kan. Jadi dia nanti bisa terkontaminasi dari baru sumber air yang layak itu seperti sumur terlindung dengan ada tutupnya, kemudian dan batas agar tidak ada air yang mengalir masuk kembali ke sumur gitu. Lingkungan yang bersih itu ya bersih dari sampah, dari limbah gitu. Jadi kebersihan lingkungan itu penting ya. Kita harus perhatikan semuanya kalau kita memang mau menuntaskan stunting ini ya. Kita harus sadar dari diri kita sendiri dulu ya. Mulai dari keluarga kita dulu ya. Nah, terakhir nih ya kayaknya. Terakhir pesan untuk pendengar apa nih? Pesannya untuk para pendengar yaitu mari keluarga Indonesia khususnya di Madinah ya berupaya hindari dan menghilangkan faktor penyebab yang membuat kita nantinya beresiko memiliki anak stunting seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Dan saya tambahin ya, dan untuk instansi pemerintah ya khususnya di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, kami BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak bosan-bosan karena merupakan tugas kami, ini tugas pokok kami untuk mengedukasi, mengadvokasi dan berkoordinasi ke lintas sektoral, mengajak semua seluruh pihak baik itu yang formal maupun informal untuk berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting. Jadi mari kita sensitif terhadap lingkungan sekitar, beri perhatian bila mana memang ada keluarga yang butuh dibantu agar dia bisa hidup layak, memperbaiki sanitasinya, memperbaiki sumber airnya, dan harapannya semua keluarga di Madinah menjadi keluarga yang berkualitas dan bebas stunting. Mungkin itu aja. Terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di hari ini untuk membahas tema kita hari ini mengenai faktor penyebab dan pengaruhnya lingkungan terhadap terjadinya kasus stunting. Kita berharap semua kasus stunting di Mandailing Natal 0% ya.
Dan kita juga untuk tujuan itu kita harus sadar harus saling memperhatikan satu sama lain juga. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Start FM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.